Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kaum muda dan anak-anak sekalian, rasanya bukan suatu kebetulan kalau hari ini dua lilin yang menjadi kekasan di dalam tradisi Gereja Katolik hadir bersama-sama di kanan dan kiri altar. Memang hadirnya lilin Paskah di tengah-tengah masa Advent kita ini dalam kaitan karena hari ini ada beberapa saudara-saudari kita yang akan dibaptis dan akan diterima masuk secara resmi di dalam Gereja Katolik. Tetapi rupanya kehadiran dua lilin ini secara bersama-sama bisa menjadi ilustrasi, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memaknai pesan bacaan-bacaan hari ini. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dengan menggemakan seruan Nabi Yesaya. Kalau kita bicara tentang persiapan ketika akan melakukan sesuatu, kadangkala atau bahkan seringkali kita mesti melakukan persiapan itu, baik persiapan jangka pendek maupun persiapan jangka panjang. Orang yang mau menikah tentu tidak mempersiapkannya 1-2 hari sebelum menikah. Apalagi di dalam Gereja Katolik segala sesuatunya itu mesti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang sudah ditentukan. Mesti ada penyelidikan kanonik jangka panjang. Tetapi juga ketika peristiwa pernikahan itu semakin mendekat, lalu perlu dilakukan juga persiapan-persiapan jangka pendek. Artinya persiapan yang memang sudah mendekati waktunya. Kita bisa memaknai ajakan persiapkanlah yang diserukan hari ini bagi kita di minggu kedua Advent ini sebagai ajakan untuk melakukan persiapan jangka pendek maupun jangka panjang. Persiapan jangka pendek, kita menantikan kedatangan Yesus Sang Immanuel yang kita rayakan nanti pada hari raya Natal melalui 4 minggu Advent ini. Meskipun nanti minggu Advent yang keempat itu usianya hanya setengah hari. Ya, setengah hari karena minggu Advent keempat hari Minggu, malamnya kita sudah merayakan malam Natal. Tetapi persiapan yang diserukan juga adalah persiapan jangka panjang. Bukan hanya sekedar kita mempersiapkan waktu untuk memperingati merayakan kelahiran Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Allah beserta kita Sang Immanuel. Tetapi itu adalah persiapan bagi kita untuk menantikan kehadiran Yesus untuk kedua kalinya, yang kita yakini karena kita percaya kepada kebangkitannya dan ikan melalui lilin Paskah. Kehadiran Yesus untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan manusia menjadi dasar dari apa yang kita imani untuk senantiasa menjalankan kehidupan kita. Bukan sekedar jalan saja, bukan asal-asalan saja, tetapi seluruh perjalanan hidup kita itu adalah persiapan jangka panjang kita.
Karena kita mengimani Yesus itu sudah bangkit menebus dosa-dosa kita. Dan Ia akan datang kembali untuk menyelamatkan hidup kita pada akhir zaman. Seruan yang diserukan oleh Nabi Yesaya maupun oleh Yohanes Pembaptis menjadi ajakan bagi kita untuk juga melakukan persiapan jangka pendek dan jangka panjang itu. Bukan hanya sekedar kita mempersiapkan perayaan-perayaan Natal, bagaimana perayaannya nanti dilangsungkan, tetapi terutama bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Dan kiranya apa yang dihidupi oleh Yohanes dan diserukannya itu menjadi acuan bagi kita. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nabi Yesaya merincinya dengan lebih detail. Luruskanlah jalan Tuhan, lembah-lembah mesti ditimbun, bukit-bukit mesti diratakan, jalan yang berliku-liku mesti diluruskan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sungguh mempersiapkan diri kita, baik itu persiapan jangka pendek maupun jangka panjang itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk meratakan jalan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menimbun yang berliku-liku, untuk memangkas yang tinggi supaya menjadi rata? Saudara-saudari yang terkasih, ada satu cerita, ada seorang ingin sungguh membaktikan hidupnya untuk karya pelayanan. Lalu orang ini datang kepada seorang guru yang terkenal suci, hidupnya sangat saleh, dan sudah dikenal oleh banyak orang sebagai guru yang bijaksana. Dia datang kepada guru itu lalu bertanya, "Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki hati yang sungguh siap untuk melayani Tuhan?" Dia berpikir bahwa dia mungkin akan diajari bagaimana berdoa dengan benar. Dia berpikir mungkin dia akan diajari bagaimana mesti berpuasa. Dia berpikir mungkin dia akan disarankan untuk menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh guru itu. Tetapi rupanya tidak. Guru itu mengatakan kepadanya, "Kamu pergilah kepada teman saya, seorang rabi juga, seorang guru, tetapi dia saat ini masih menjalankan bisnis hotel, penginapan." Dengan sedikit terheran-heran dia akhirnya pergi mengikuti saran guru itu. Lalu dia datang kepada pemilik hotel itu. Dia mengatakan bahwa dia baru saja datang ke si guru itu lalu disarankan untuk ke situ. Dan pemilik hotel itu lalu menerima dia, meminta dia untuk tinggal di penginapan itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Hari pertama dia tidak melihat satu aktivitas pun yang dilakukan oleh pemilik hotel itu, pemilik penginapan itu, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh suci. Dia tidak melihat dia berdoa. Hari kedua dia berpikir, mungkin hari kedua ini saya melihat. Hari yang kedua berjalan seperti biasa.
Hari ketiga, si orang ini mulai menyimpulkan, orang ini setiap hari dari pagi sampai malam, sampai sore sibuk dengan pekerjaannya. Dia lalu penasaran bertanya kepada si empunya penginapan itu, apa yang Anda kerjakan setiap hari untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi apa yang dilihatnya? Lalu si pemilik hotel itu mengatakan, setiap hari saya mengecek pekerjaan yang harus saya kerjakan supaya itu bisa dikerjakan memang dengan sebaik-baiknya. Setiap hari saya menyapa seluruh karyawan supaya mereka pun dapat semangat bekerja. Bahkan tak jarang saya ikut pergi ke dapur, ikut mencuci piring dan memastikan supaya piring-piring yang digunakan itu tidak ada kotoran sedikit pun. Mencuci piring sampai sebersih-bersihnya. Memberi contoh untuk para karyawan. Kadang-kadang saya juga mengajari mereka yang bekerja di taman, ikut memotong tanaman yang mesti dipangkas. Di keluarga, saya menjalani tugas saya sebagai bapak untuk anak-anak dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya itu saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Meskipun mungkin kadang-kadang ada kekurangan. Mendapatkan jawaban itu, orang ini lalu merasa bahwa dia sudah cukup untuk melihat itu, lalu dia kembali kepada guru yang pertama ditemuinya. Lalu ketika dia datang, guru itu sudah langsung mengatakan, di sana kamu sudah melihat bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sungguh siap melayani. Ketika setiap hal yang kau lakukan, pastikan itu dilakukan dengan tulus. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis yang menyerukan, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dia bisa menyerukan itu bukan hanya karena dia itu diperintah untuk menyerukan, tetapi dia sendiri mempraktekkan apa yang diserukannya. Dia sungguh-sungguh juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Buktinya apa? Dia melakukan semuanya itu dengan tulus. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kalau Yohanes Pembaptis mau, dia bisa memanfaatkan kesalahpahaman orang tentang dirinya. Sebagian orang Yahudi menganggap dia itu Mesias yang akan datang. Dia bisa memanfaatkan nama yang melekat itu, anggapan yang salah itu, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi tidak itu yang dilakukan. Yohanes meluruskan pandangan orang supaya menjadi benar. Dan ia menyampaikan apa yang sebenarnya dengan tulus. Sesudah aku akan datang ia yang jauh lebih besar dari aku. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Saudara-saudari yang terkasih, ketulusan kita dalam melakukan setiap hal, baik itu dalam setiap karya pelayanan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan kita, semuanya itu menjadi jalan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Maka mari kita mohon rahmat supaya seruan ini senantiasa menggema di dalam diri kita setiap hari, sehingga setiap hari kita juga senantiasa mengupayakan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang turut mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Setidaknya kita mempersiapkan jalan kehadiran Tuhan
bagi diri kita masing-masing dengan melakukan perubahan secara nyata di dalam diri kita melalui tindakan kita yang tulus. Kita hening sejenak.